Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah mabad. Jadi tadi kita nyinggung tentang pola dan kode. Jadi pola di alam ini mungkin bisa katakanlah orang-orang ateis mau mengatakan itu muncul spontan, boleh lah. Tapi kalau kode nggak bisa. Kode hampir tidak mungkin muncul secara spontan karena dia adalah informasi yang punya maksud dan punya komando untuk kemudian menjadikan sesuatu berubah, menjadikan sesuatu bertambah nilai, menjadikan sesuatu dipahami, dimengerti. Nah, jadi ini pemahaman dasarnya. Maka DNA itu tidak ada DNA pattern, adanya DNA code. Berarti dia kode, bukan pola. Maka kalau dia kode, pasti dia didesain oleh suatu kecerdasan untuk kemudian memiliki makna, pesan, informasi, dan juga sekaligus memberi arah, memberi komando. Itulah kenapa makhluk hidup ini memiliki DNA yang kemudian dengan DNA itu dia tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Dia spesifik, dia sesuatu yang unik, dia sesuatu yang tidak ada yang serupa. Itulah Allah SWT yang menciptakan kita dengan begitu luar biasa. Padahal kita semula hanyalah benih yang dititipkan oleh Allah SWT di sulbi seorang lelaki, diturunkan ke tempat penyimpanannya, Kemudian dicampurkan oleh Allah dengan benihnya perempuan menjadi satu di satu tempat yang sangat kokoh bernama rahim. Di rahim itu kemudian dia tumbuh dari bentuk nutfah. Nutfah ini seperti percikan saja, menjadi alaqah. Alaqah itu bercak-bercak yang menempel, menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang terus membelah. Diberi idham, sumbu tengah tubuh yang kemudian menjadi tulang belulang yang memberi bentuk. Bentuk tubuh kita ini kan bentuk tulang. Berubah bentuk tulangnya, berubah bentuk kita kan itu. Bentuk ini dari tulang. Kemudian fakasawnal idhama lahma, kata Allah Subhanahu wa taala, tulang itu dibungkus dengan serat-serat otot yang menjadi alat geraknya. Kita bergerak bukan karena tulangnya yang bergerak, tapi karena otot yang kemudian digerakkan oleh perintah-perintah syaraf dari otak untuk bergerak. Masya Allah, luar biasa. Allah mengatur semua ini. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, maka Allah jadikan sebagai satu makhluk yang sangat berbeda dengan asal kejadiannya. Itulah kita manusia. Jadi dulu ada guyonan di masa hakimnya Iyas bin Muawiyah al-Muzani. Ada suami dan istri rebutan hak asuh anak ketika mereka bercerai. Kata sang istri, bagaimana mungkin kau berikan hak atas anak ini yang sudah mulai tumbuh ini, nanti jadi besar ini, kepada suamiku, sementara aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya. Kata si wanita. Kata suaminya, aku mengandungnya sebelum engkau mengandungnya, dan aku melahirkannya sebelum engkau melahirkannya. Kata istrinya, ya iyalah, kamu mengandungnya dengan ringan sementara aku mengandungnya dengan berat bertambah berat. Kamu mengeluarkannya dengan bahagia sementara aku mengeluarkannya dengan bertaruh nyawa Nah, tapi menakjubkannya cerita ini endingnya nggak jadi pisahan, rujuk Masya Allah ya. Jadi betapa luar biasanya penciptaan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Tadi kemudian kita melibatkan DNA dan melibatkan kode-kode yang kemudian memerintahkan. Allah itu memerintahkan. Selnya itu asalnya satu. Lah kok ada yang diperintahkan jadi kuku. Jelas yang diperintahkan jadi kuku berbeda dengan yang diperintahkan jadi jari. Jelas yang diperintahkan beda lagi yang jadi kulit dengan yang jadi tulang, dengan yang jadi serat otot, yang jadi alis, yang jadi bulu mata, yang jadi kelopak mata dan lapis-lapisannya, yang jadi rambut, yang jadi tangan, yang jadi kaki, yang jadi jari jemari. Itu perintahnya pasti berbeda-beda. Kodenya begitu rumit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup ini. Maka setiap kali kita bertafakur tentang penciptaan kita, maka akan bertambah kekaguman kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui. Dan kita ini makhluk terindah yang diciptakan Allah. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang
membentuk rupa kalian, maka dia perindah bentuk rupa kalian tanpa ada tandingnya. Pernah membayangkan ada makhluk yang lebih indah dari manusia? Kayak apa kira-kira makhluk lebih indah dari manusia itu kayak apa? Nah, bayangkan, antum jatuh cinta pasti sama spesies manusia. Nggak mungkin sama, katakanlah secantik-cantiknya gambaran tentang selain manusia, orok misalnya. Kan itu khayalannya. Siapa penulisnya Lord of the Rings itu? J.R.R. Tolkien. Orok seperti apa, elf seperti apa, tetap yang paling indah itu manusia. Anda pernah nonton film tentang alien? Pernah ya? Semua Anda nonton film tentang alien, ada nggak alien yang lebih indah dari manusia? Nggak ada, pasti jijik. Nggak ada alien yang lebih indah dari manusia, itu nggak ada. Sekarang gitu ya. Allah menciptakan kita dalam rupa yang seindah-indahnya, tidak ada tandingnya. Tetapi keindahan rupa ini tidak akan ada nilainya kalau Allah tidak memberi kita hidayah. Kalau tanpa petunjuk, sering saya katakan, kalau tanpa hidayah hanya sama-sama mengandalkan ciptaan rupa kita ini kalah dari binatang. Calon ayam dibawa ke pasar, laku dijual namanya telur. Manusia bertelur dibawa ke pasar, menjijikkan. Keluarannya sapi diangkut setiap hari ke dataran tinggi Dieng untuk pupuk kebun-kebun sayuran itu bertruk-truk. Kalau Anda bawa truk isinya keluaran manusia, suruh putar balik mas, nggak terima mas ya di sini ini. Liurnya burung di Hongkong satu mangkok dibikin sup 500.000 rupiah. Walet sarangnya itu kan dari liur. Liur walet 500.000 semangkok jadi sop. Kalau Anda bilang sama penjualnya, liur saya aja bu, gitu. Nggak laku liur sampai. Kalau ada kenakalan remaja pada kambing, ada kambing remaja menghamili kambing milik tetangga misalnya. Nakal kambingnya gitu kan. Tapi pemilik kambing yang dihamili seneng apa susah? Seneng. Nggak ada pemilik kambing yang kambingnya dihamili itu protes sama kambing yang menghamili. Nggak ada. Kalau manusia susah. Meskipun dibilang positif, ini positif yang menyusahkan. Jadi kan kalimat positif, masya Allah, alhamdulillah itu positif yang baik. Positif, serem, gitu kan? Karena apa? Beda. Kalau kita tanpa hidayah, tsumma radadnahu asfala safilin. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim seindah-indahnya pun kalau kemudian tanpa hidayah Allah, maka dia menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Maka kesadaran kita setiap hari adalah kita menghajatkan hidayah. Kita perlu petunjuk Allah. Itu hajat terbesar kita. Maka doa yang paling sering diminta Allah agar kita mengulang-ulangnya adalah doa mohon hidayah, doa mohon petunjuk. Setiap hari minimal 17 kali kita mengucapkan, dan itu wajib. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta petunjuk, hidayahnya Allah. Itu sesuatu yang sangat kita perlukan melebihi dosis minum obat. Mana ada minum obat 17 kali sehari? Ini minta hidayah 17 kali. Saking sesatnya kita, saking tersesatnya kita, minta hidayah itu sehari semalam minimal 17 kali. Maka benar apa yang dikatakan Nabi SAW, ya Allah, semuanya ini ya, kami ini tanpa hidayahmu sesat semuanya. Maka Allah dalam sebuah diskusi juga berfirman, wahai anak Adam, kalian semua sesat kecuali yang beri petunjuk. Kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Ya apa-apa. Hidayah itu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini mahal. Maka dulu ada orang Badui bikin Khalifah Abdul Malik bin Marwan takjub karena doanya apa? Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan Islam kepada kami, padahal kami gak minta.
maka berikanlah surga kepada kami. Lawang kami minta terus. Luar biasa ya. Ya Allah, Engkau telah memberi kami Islam, padahal kami nggak minta loh. Maka berikanlah kepada kami surga. Lawang kami minta terus. Islam ini kami nggak minta, tapi kau hadirkan seorang Rasul di tengah-tengah kami, lalu dia membawakan hidayah kepada kami. Lah kami sekarang minta surga terus, maksud tidak dikasih ya? Ini Abdul Malik bin Marwan takjub doamu bagus sekali. Oh iya, Badui itu kan mengejutkan gitu ya. Badui itu disebut Badui karena dia dianggap jauh dari peradaban, jauh dari baca tulis, jauh dari civilization gitu ya. Dia tinggal di nomaden, mana-mana berpindah di atas unta gitu ya, bikin tenda dari kulit-kulit binatang. Kalau sudah rumput disikat situ habis untuk ternaknya, copot, angkut, pindah lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka memiliki kemurnian dalam bahasa, kemurnian di dalam hati yang penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah ini kita mohon terus kepada Allah. Hidayah ini kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah bukan sembarang hidayah untuk menuju shiratal mustaqim, menuju jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Kita ini berada di jalan mengabdi kepada Allah. Skenarionya bisa berbeda-beda. Yang terpenting kita semua punya model. Modelnya di mana? Quran. Quran itu isinya apa? Hudaw wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk bagi manusia plus penjelasan atas petunjuk itu plus kekuatan untuk membedakan yang benar dan yang salah dan mengikuti yang benar meninggalkan yang salah. Jadi Quran ini isinya bukan cuma petunjuk. Kalau cuma petunjuk gampang. Do this, don't do that, selesai. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Maka Quran itu ringkas banget kalau begitu. Tapi Quran itu panjang. Quran itu tebal. Kebanyakan isinya adalah wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada penjelasan dan ada pembeda. Dengan cara apa Allah menjelaskan dan membedakan untuk kita jalan benar dan salah? Dengan memberi kepada kisah-kisah untuk jadi model. Tuh, Anda modelnya mau kayak apa? Yang sakit, ada Ayub namanya, itu model. Yang gadis menjaga kesucian, ada Maryam namanya. Yang penuh cinta, ujiannya ujian cinta, Ibrahim namanya. Yang pemimpin hebat tapi dia sia-siakan sama pendukungnya, ada namanya Musa alaihissalam. Yang ganteng, ada Yusuf alaihissalam. Yang kaya, ada Sulaiman alaihissalam. Makanya dulu simbah-simbah kita itu dengan mensimplifikasi kisah-kisah petunjuk dalam Al-Quran, bikin tembang. Eman temen wong bagus ora sembahyang, Nabi Yusuf luwe bagus gelem sembahyang gitu kan. Jadi Masya Allah ya, kita itu dibandingkan dengan modeling dengan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ini menjadi satu titian bagi kita. Hidup yang berat ada, hidup yang ringan ada. Semua skenario yang diterapkan Allah untuk kehidupan kita, modeling ekstrimnya gitu ya, itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Mau seperti apapun skenario hidup kita. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, aku ini mengira hidup ini susah gitu. Tapi setiap kali aku merasa hidupku susah, aku baca surah Yusuf. Lah, hidupku jadi ringan. Karena gak ada apa-apanya yang aku alami dibandingkan yang dialami Nabi Yusuf sejak kecil sampai meniti karir. Berat hidupnya. Ini manfaatnya bagi kita dengan menelaah kisah-kisah Al-Quran. Mas Abdul Karim Zaidan pernah mengatakan, selama 1300 tahun para ulama kita itu banyak menekuni Quran pada kajiannya tentang hukum ahkam, hukum muamalat, fikih gitu ya. Padahal kandungan Al-Quran yang terbesar Al-Qasas wal Amsal, kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Maka ke depan sarjana-sarjana muslim itu tolong diarahkan untuk kajiannya
tentang al-amsal wal qasas, perumpamaan-perumpamaan Al-Quran dan kisah-kisah Al-Quran. Karena itu yang belum banyak digali. Kitab tentang hukum ahkam fikih berderet-deret di lemari, kan? Kitab tentang perumpamaan dan kisah-kisah Quran dikit, itu ya. Maka antum mulai sekarang gali cerita-cerita Quran, gali kisah-kisah Quran. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kita selalu bercermin. Itulah hidayah, gitu ya. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini karena mlebu swarga gak pantes, mlebu neraka gak kuat, gitu ya. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah banyak bertafakur tentang penciptaan kita supaya kita bersyukur, dan banyak memohon hidayah supaya kita terarah. Kesimpulan kajian malam ini adalah kita ini memang mencurigakan sekali, mlebu swarga gak pantes, mlebu neraka gak kuat. Maka jalan pertama supaya kita bisa menata masa depan adalah dengan banyak bertafakur tentang penciptaan supaya kita bersyukur, dan banyak kemudian kita ini memohon hidayah supaya hidup kita terarah. Tafakur itu sampai pada riset antum semuanya di bidang antum. Yang dokter, tafakur antum tentang penciptaannya, riset tentang kedokteran. Tafakur antum yang orang geologi, riset tentang penciptaan bumi dan lapisan-lapisan batuannya itu, kan. Jangan cuma buru akik terus. Riset antum di bidang kimia, tekuni sampai kemudian kita menemukan sesuatu yang agung, yang kalau semua ilmu itu dibaca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan, pasti kesimpulannya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pasti. Jadi kalau semua ilmu kita baca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kesimpulannya pasti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan ini dengan sia-sia, subhanaka maha suci engkau, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Kemudian kita tadi memohon hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa hidup terarah. Modeling kehidupan kita sudah lengkap, mau diaplikasikan seperti apa di dalam hidup. Insya Allah panduan Quran dengan kisah-kisahnya ini mencukupi bagi kita. Kita sikap memilih, bertadabbur dari kisah-kisah itu. Hidup ini pilihan-pilihan, kita akan pertanggungjawabkan pilihan-pilihan itu kepada Allah. Mudah-mudahan meskipun kita gak pantas masuk surga, gak kuat masuk neraka, Allah karuniakan taubat, ampun dosa-dosa kita, dan dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para siddiqin, aulia, salihin, syuhada. Dengan begitu mudah-mudahan kita ditempatkan bersama mereka di dalam surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.